Selamat datang di Pandora, podcast andalan Badora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami tim penyuluh KPP Badora. Di sebelah kiri saya ada Arif, Bapak Arif, yang di sebelah kanan saya Yudi. dan saya sendiri Sanis. Iya. Oke. Pada kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya, yaitu IPBK yang launching pada tanggal 12 Desember 2022. Tanggal cantik tuh ya. Tanggal Pas Harbolnas. Harbolnas juga. Harbolnas. Harbolnas. Kalau belanja aja nggak pernah lupa nih. Gitu. Baik kawan pajak yang mau lebih tahu tentang IPBK, maka selama beberapa menit ke depan kita akan membahas lebih detail terkait IPBK tersebut. Iya. Baik, saya langsung bertanya lebih dalam terkait apa itu IPBK. Saya persilakan kepada Bapak Arif untuk menjelaskan apa itu IPBK ini, Pak Arif. Baik. Terima kasih Mas Anis. Kawan pajak, kita berjumpa kembali ya dalam kegiatan podcast andalan KPP Badora. Ini di akhir Desember ya 2022. Boleh nih Mas Anis, Mas Yudi ya, sebelum kita mulai barangkali di akhir tahun yang baik ini, di akhir tahun 2022 ini ya, kita semua ya dari KPP Badora dan juga dari DJP secara keseluruhan ya, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ya. Karena kita tahu target atau beban ya, penerimaan pajak yang dibebankan di tahun ini, di tahun 2022 ini mungkin kita hasil yang kita harapkan akan mencapai maksimal ya. Sehingga pembiayaan negara tentunya bisa kita peroleh secara optimal. Baik, tadi terkait materi podcast kita hari ini, pada kali ini kawan pajak kita sampaikan terkait IPBK. Jadi seperti kawan pajak barangkali ya, tentunya sudah banyak mendengar informasi ya dari medsos, dari manapun itu tentang IPBK. Maka seperti tadi sampaikan oleh Mas Anis ya, sejak tanggal 12 Desember 2022 ini, kawan pajak sudah bisa nih mengajukan permohonan pemindah bekuan melalui sarana atau saluran IPBK, yaitu melalui DJP online. Jadi gitu Mas Sanis kurang lebih. Oke, jadi yang dulu permohonan pemindah bukuan itu dilakukan secara manual, kayak datang ke kantor atau dikirim per pos ya. Nah, ini bisa dilakukan melalui atau secara online ya. Secara online. Melalui DJP online, melalui layanan IPBK tadi. Oke, tapi kalau kita masih mau melaporkan permohonan itu secara manual masih boleh nggak, Pak? Masih bisa Mas Andi. Jadi kan pajak ya terkait penyampaian permohonan pemindah bukuan melalui IPBK ini hanya merupakan satu kanal tambahan ya, yang dimasukkan untuk memberikan kemudahan, tentunya juga akan lebih efektif ya bagi kawan pajak untuk mengajukan permohonan, tidak perlu datang ke KPP ataupun keluar biaya untuk pengiriman ya. Jadi tetap dibuka saluran yang lainnya seperti penyampaian ke TPT atau dikirim pos tetap ya bisa dilakukan. Nah, terima kasih Pak Arif. Nah, aku mau bertanya nih ke Mas Yudi. Boleh, bisa. Kalau kawan pajak mau mengakses IPBK itu melalui mana, Mas? Untuk akses pengajuan IPBK ini sepertinya mudah ya. Dan ini kawan pajak kayaknya udah familiar ya. Bisa apalagi kawan pajak sering menggunakan e-bupot, kemudian e-objection. Ya, semuanya itu sarannya sama, masuk ke DJP online. Nanti di DJP online nanti masuk ke profile kalau misalnya kawan pajak belum mengaktifkan fitur ini. Jadi buka, klik di profile, kemudian aktivasi fitur, nanti pilih IPBK di situ, nanti tinggal contreng aja. Jadi akan menambah fasilitas atau aplikasi mengaktifkan aplikasi di DJP online-nya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi masuk dulu nih ke laman DJP online. Ya, DJP online, kemudian masuk ke fiturnya. Betul, masuk ke profil dulu. Terus baru aktivasi fitur. Betul, klik IPBK. Sangat mudah sekali. Ya. Oke, aku balik lagi nih ke Pak Arif. Iya nih, gimana Mas Anis? Yang di IPBK itu apa aja yang bisa dilakukan? Baik. Jadi kawan pajak terkait IPBK ini mungkin kawan pajak juga barangkali ya yang menonton ya acara podcast kita ini Mas Anis barangkali sudah atau termasuk wajib pajak yang terdaftar di KPP yang merupakan atau dijadikan piloting project terkait penggunaan IPBK nih di beberapa bulan yang lalu nih Mas Sanis nih. Nah,
Untuk ya sekarang setelah dirasa kita sudah berjalan baik, maka per tanggal 12 Desember ini dibuka secara nasional. Jadi sementara tadi ketika kita akan menggunakan ya IPBK tadi satu seperti yang sampaikan Mas Yudi ya, kita masuk ke DJP online, syaratnya kita harus mempunyai sertifikat elektronik nih kawan pajak. Jadi silakan dicek lagi, yang belum punya silakan segera daftar. Kalau yang sudah punya sertel pun tolong dicek ya, karena jangka waktu sertel adalah 2 tahun. Jadi jangan sampai terlambat baru kita mengajukan perpanjangan. Nah, ini terkait IPBK yang versi 1 nih kita sebutnya nih Mas Yudi ya, Mas Anies. Jadi sebenarnya seperti yang kita terima ya informasi dari kantor pusat, IPBK ini akan terus dikembangkan setiap waktunya. Nah, kali ini yang dimulai launching nasional per 12 Desember ini sifatnya masih sedikit terbatas nih Mas Anies, Mas Yudi ya. Iya, apa saja yang bisa diajukan PBK. Jadi saat ini nih kawan pajak, permohonan pemindah bukuan yang disampaikan melalui IPBK ini masih terbatas. Misalnya pihak yang mengajukan dan tujuan untuk PBK tadi harus wajib pajak yang sama. Jadi kita belum bisa memproses permohonan PBK melalui IPBK dengan atau dalam proses apa istilahnya Mas Anies, PBK kirim ya. PBK kirim. Dari PT ABC kita akan kirim ke PT XYZ barangkali. Nah, dengan IPBK ini belum bisa nih Mas Anies. Kemudian terkait kode jenis setoran baik asal maupun tujuan itu saat ini juga masih terbatas. Jadi kita ya dengan IPBK ini belum bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan untuk ke KJS misal 300 ya hasil SKP ataupun STP itu juga belum bisa. Nah, kemudian masih juga keterbatasan lainnya yang tentunya nanti akan diperbaiki di IPBK selanjutnya nih Mas Anies, Mas Yudi, yaitu saat ini kawan pajak kita belum bisa mengajukan pemindah bukuan atas bukti PPK. Jadi barangkali di waktu yang lalu pernah mengajukan pemindah bukuan sudah mendapatkan bukti PPK, ya kan? Secara ketentuan masih bisa nih. Kalau ternyata masih ada keliru lagi nih, gitu ya, masih bisa di PPK lagi. Nah ini belum bisa dilakukan atau disampaikan melalui IPBK. Itu mungkin antara lain keterbatasan yang ada di IPBK versi 1 yang tentunya akan diperbaiki di IPBK versi setelahnya atau selanjutnya. Jadi dalam artian atas yang belum diakomodir di IPBK ini wajib pajak bisa mengajukan secara ini ya Pak, manual ya. Iya. Jadi mengirimkan lewat pos atau datang langsung ke KPP ya Pak ya. Iya. Untuk sementara ini. Jadi yang nggak Akomodir di IPBK, betul. kawan pajak bisa melaporkan Mengajukan permohonan ke KPP ya KPP atau lewat pos berarti. Oke, makasih Mas Yudi masukannya nih. Terus aku balik lagi nih ke Mas Yudi. Iya. Ini kalau pengembangannya ke depan ini IPBK mau seperti apa nih Mas Yudi? Ya, diharapkan IPBK sendiri nanti kan dikembangkan seperti bisa mengakomodir semua permohonan PBK secara manual. Jadi untuk sementara kan memang seperti disampaikan Pak Arief tadi, ada ya versi 1 ada keterbatasan. Jadi saya rasa walaupun terbatas Mas Yudi betul, sudah tapi banyak yang cukup tercover banyak, ya. iya benar, cukup banyak. Salah KJS, Iya betul, sekian banyak ya, cukup banyak yang sudah diakomodir dan ini juga artinya mempermudah wajib pajak untuk tidak susah-susah lagi datang ke KPP atau mengirimkan via pos. Ya, jadi lebih praktis lah ya. betul lebih praktis, wajib pajak malah bisa sebagian waktunya, sebagian besar waktunya kapanpun dimanapun bisa mengajukan permohonan IPBK itu sendiri gitu Pak. Terima kasih Mas Yudi tanggapannya, tambahannya juga ya. Nah, terkait tadi nih Pak Arief sudah menyinggung sertifikat elektronik. Nah, ini kalau apa ya terkait IPBK ini apa aja sih Pak yang dibutuhin? Ya itu tadi ya, mungkin bagi kawan pajak atau tempat kawan pajak bekerja ya di perusahaan tadi misalnya sudah merupakan atau sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, saya rasa tidak ada masalah nih terkait isu sertel nih Mas Anies. Tentunya pasti sudah wajib punya sertel ketika akan menggunakan e-faktur dan seterusnya. Juga bagi mungkin kawan pajak yang bahkan bukan non PKP nih Mas Yudi, Mas Anies, tapi kan kita sudah tahu ya pelaporan PPH pun saat ini kita sudah menggunakan e-Bupot unifikasi dan itu pun juga memerlukan sertifikat elektronik. Jadi barangkali informasi secara umum sampaikan sama seperti layanan online perpajakan lainnya, bahwa supaya kita bisa menggunakan kita harus mempunyai sertifikat elektronik dan pastikan sertelnya masih berlaku. Mungkin itu yang perlu digarisbawahi Mas. Jadi mungkin sebagai tambahan mungkin sebagian besar dari wajib pajak Badora
sudah langsung bisa menggunakan ya Pak Arif ya. Iya, Soalnya seharusnya kalau servernya iya, masih betul. aktif ya. Soalnya dia juga selama ini udah memanfaatkan Iya, aplikasi layanan e-Bupot, internet, iya. unifikasi itu. Jadi tinggal mengaktifkan di fitur layanan untuk EPBK itu Langsung sendiri. bisa langsung dimanfaatkan ya. dimanfaatkan di sini. Jadi baik kawan pajak, bagi yang mau menggunakan IPBK dipastikan dulu harus memiliki sertifikat elektronik tersebut. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Oh iya, untuk hasil IPBK-nya, nah Iya. Mas Yudi, itu bisa di-download, diunduh di Iya. DJP online tersebut atau Iya. masih menerima dari KPP? Jadi, oke, terima kasih Pak Hanis. Jadi untuk wajib pajak yang telah menggunakan EPBK atau mengajukan permohonan melalui EPBK itu bisa mendownload nantinya atau menerima kiriman dari KPP. Jadi ada dua. Ada dua ya? Ada dua. EPBK-nya. Jadi wajib pajak juga bisa mendownload sendiri melalui DJP online ya. atau memperoleh dari kiriman dari kita, dari KPP. Jadi biasa ya? Seperti biasa. Biasanya. Nah, seperti biasa bisa mendapatkan kiriman. Dan bukan itu saja Pak Arif. Wajib pajak bisa memonitor untuk proses IPBK itu sendiri, permohonannya itu sendiri. Memonitor? Betul. Ini Perkembangannya. betul. Diapain ini? Permohonan saya gitu ya? Iya, betul. Proses ini sampai mana? Ini masih proses penelitian atau sudah selesai atau segala macam, jadi bisa monitor. Itu. Jadi enak, wajib pajak udah tinggal klik di DJP online aja nanti Jadi kalau memonitornya. sudah diproses sama petugas pajaknya, hasilnya Iya. sudah keluar, Iya. itu langsung bisa di-download. Betul, nanti langsung Bahkan di proses sampai di mana juga bisa diketahui. diketahui, ya. iya diketahui oleh Mungkin wajib sebagai pajak. tambah nih Mas Anies, Mas Yudi, Iya. mungkin karena sifatnya masih baru ya iBupot, tapi ternyata di KPP kita nih di Badora sudah menerima nih, kemarin ada berapa? Ada dua ya. Iya, ada dua. Nah, karena mungkin iBupot ini sifatnya mungkin masih relatif baru nih kan pajak nih. Iya. Jika dalam prakteknya tadi ketika mungkin ya kan pajak akan ngecek nih permohonan PPK saya sampai di mana, mungkin ada kendala dan mungkin kesulitan ya. Boleh nih direspon ditulis ya di Boleh. komen Iya. di YouTube kita ya. Iya, betul, sebagai Pak. masukan Nanti ada- yang bisa diberikan kepada kami sehingga kami bisa memfollow up apa yang bisa dilakukan perbaikan atau penyempurnaan. Iya, betul. Oke, aku pertanyaan selanjutnya buat Iya. Pak Arif nih. Iya. Yudi. Nah, terkait dengan launchingnya IPBK ini nih, Iya. Pak Arif ya, itu jadi mempercepat nggak proses PBK tersebut? Iya. Jadi terkait proses atau penyelesaian permohonan pemindahan bukuan nih kawan pajak ya di DJP online ini merupakan tadi Mas Anies permohonan PBK merupakan salah satu layanan unggulan di mana jangka waktu penyelesaiannya maksimal 21 hari. Kalau 21 hari kita ingat apa? Telur menetas ya. Iya, betul, betul, Pak. Betul Pak, betul Pak. Karena ternyata 21 hari ini teman-teman banyak yang digunakan ya untuk PBK, untuk jatuh tempo penagih dan Iya, sebagainya nih, iya. termasuk angka keramat. Jadi jangka waktu kita nih menyelesaikan PBK masih sama nih Mas Anies ya, tetap 21 hari tapi itu adalah jangka waktu maksimal. Tentunya kita tidak ingin ya, Iya. kita ingin menyelesaikan permohonan kawan pajak dengan waktu yang sesingkat mungkin dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik. Jadi tolong digarisbawahi 21 hari itu maksimal, tapi kita rata-rata berapa kita kemarin? 5 hari, Pak. 5 hari 5 ya. hari udah bisa selesai semua. Apalagi dengan permohonan melalui IPBK ya. Betul, betul. Sudah cukup terbantu melalui Iya. aplikasi dicek Iya. oleh sistem ya, sehingga langkah yang kita lakukan hanya tinggal penelitian akhir. Jadi sudah tidak melalui proses di penerimaan pos, kemudian distribusikan seksi lain, kemudian ke pelayanan, kemudian baru dikerjakan oleh pihak penyuluh gitu, Pak. Jadi ini langsung ada notifikasi di sistem kita, langsung kita kerjakan di penyuluh, Pak. Iya, jadi nanti karena pajak kalau yang sudah pernah mengajukan PBK dulu secara manual, sekarang melalui IPBK, kok waktunya sama aja? Kembali tulis di komen di bawah ini ya sebagai bahan masukan bagi kita semua nih. Saya jawil nih teman-teman nih, kenapa nih dibantu dengan sistem kok tetap saja waktunya gitu Mas Anies. Oke, selanjutnya aku mau menanya ke sisi kanan saya Mas Ya. Yudi lagi nih. Nah, kalau di permohonan manual itu kan harus melampirkan NTPN. Iya. Nah, kalau di IPBK ini gimana Mas Yudi? Bisa dijelasin nggak? Seperti kita bilang tadi, seperti penjelasan awal-awal bahwa untuk aplikasi EPBK ini kan intinya untuk mempermudah wajib pajak. Ya. Artinya jadi juga selain itu juga untuk meminimalisir penggunaan
berkas atau dokumen atau paperless lah zaman sekarang ini ya. Jadi untuk wajib pajak yang mengajukan EPBK di sini cukup untuk menuliskan atau ya apa ya mengisi di situ mengenai nomor NTPN itu sendiri. Jadi tidak perlu mengupload atau segala macam buktinya. Jadi itulah. Jadi kemudahan wajib pajak kita utamakan untuk pelayanan kita, Pak. Jadi cukup simpel ya, cukup simpel. Kita hanya meng-cross check NTPN ya, tadi betul. apakah sudah memang masuk ke dalam penerimaan kas negara. Iya. Lampiran yang NTPN tersebut tidak perlu dilampirkan, tidak perlu di-scan, tidak boleh di-upload lagi. Cukup nomor NTPN aja. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau wajib pajak lupa, Pak, Iya. atau belum melakukan pembetulan pemindahan atau pembetulan SPT-nya. Nah, itu gimana, Pak? Apakah bisa dilakukan di IPBK ini atau gimana, Pak? Iya. Ini pertanyaan bagus sekali nih Mas Anies. Jadi terkait pemrosesan ya permohonan PPK yang dilakukan secara manual atau disampaikan secara manual atau dilakukan atau disampaikan melalui IPBK, secara ketentuan adalah sama saja ya kawan pajak ya. Syarat-syaratnya apa saja? Antara lain yang dipersyaratkan bahwa SSP yang akan kita mintakan untuk dipindah bukukan ini adalah dipersyaratkan belum diperhitungkan ya dalam SPT manapun. Jadi ketika SSP yang akan kita minta untuk dipindah bukukan sudah dikreditkan nih di dalam SPT masa tertentu, maka sebelum mengajukan SPT masa tadi harus dilakukan pembetulan. Kita kurangkan dulu nih sejumlah yang akan kita minta untuk dipindah bukukan. Nah, kalau secara manual ya sebelum kita mengajukan permohonan PPK, pembetulan tadi harus disubmit dalam permohonan pemindah bukuan. Tapi dengan adanya IPBK ini di mana pengajuan kita secara online ya, maka apabila tadi pertanyaan Mas Anies bagus sekali, kita lupa, kawan pajak lupa nih melakukan pembetulan SPT yang akan kita pindah bukukan, maka masih ditunggu, masih bisa mengajukan atau menyampaikan semata SPT masa pembetulan di hari yang sama paling lambat Mas Anies. Ketika IPBK. Iya, ketika mengajukan IPBK, ternyata kok kelupaan, ternyata SPT-nya belum saya betulkan. Oke, di hari yang sama masih ditunggu ya, agar kawan pajak bisa segera menyampaikan SPT pembetulan. Karena sesuai tadi Mas Anies, secara proses bisnis sama saja. Di kita di internal KPP juga akan meliti apakah ya atas SSP ini tidak atau belum dikreditkan di SPT masa yang lain dengan bukti bahwa sudah dilakukan pembetulan SPT. Jadi gini aku contohin nih Pak. Iya. Langsung kasusnya aja nih. Misalnya PPH pasal 23 unifikasi ini. Iya. Nah, ketika ada bukti foto, misalnya bukti fotonya katakanlah batal nih Pak. Iya. Nah, jadi kan lebih bayar nih wajib pajak. Iya. Gitu kan. Nah, terus wajib pajak submit IPBK. Kapan misalnya tanggal berapa? Tanggal 12 lah Pak. Iya, 12 Desember. ini, gitu. Oh, pas ya. Ya, terus. Pas launching langsung Salah. menggunakan aplikasinya, gitu. Siap, ya. Terus ternyata dia belum melakukan pembetulan nih gitu. Nah, di hari itu juga di tanggal 12 Desember juga si wajib pajak ini melakukan pembetulan gitu Pak. Iya. Jadi minimal di hari yang sama ya, karena kita tahu pembetulan SPT masa pun sekarang juga dilakukan secara online. Dan ingat melalui aplikasi yang sama di DJP online. Iya. Jadi mudah sekali. Baik, kalau pajak itu tadi perbincangan sekilas tentang IPBK. Bapak ada yang mau menanggapi lagi? Iya, itu tadi Mas Anies ya, kawan pajak sekalian, terkait dibukanya layanan penyampaian permohonan pemindah bukuan melalui IPBK seperti tadi dengan maksud untuk mempermudah agar kita bisa lakukan hemat waktu, hemat biaya. Namun namanya juga sesuatu yang baru, jika ada kekurangan boleh nih kawan pajak memberikan masukan ataupun kritikan barangkali ya untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, tambahannya dari Mas Yudi? Ya tambahannya mungkin ya dengan adanya aplikasi ini ya wajib pajak bisa menggunakan secara mudah aplikasi ini dan dimanfaatkan lah. Nanti kalau misalnya belum terakomodir seperti yang Pak Arif bilang, bisa mengajukan melalui permohonan melalui KPP iya. atau melalui pos. Secara manual ya. Secara manual di sini. Oke. Baik kawan pajak, itu tadi sekilas tentang IPBK. Ya, walaupun sifatnya perkenalan ya Mas Anies ya. Perkenalan seputar IPBK. Nah, Kami undur diri dan salam Pandora, podcast andalan Badora. Oke, Terima terima kasih. kasih.
Sampai jumpa.